Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Anang. Perkenalkan saya Nela. Di sini di siang hari ini saya memoderatori kelas ini. Kebetulan kami dari PK Kota Histeria sedang mengadakan kelas materi berjangka. Jadi kurang lebih selama 2 bulan kita ada kelas dari 30 pemateri dan salah satunya dari Pak Anang, dari DPRD. Kemudian di hari ini tadi kita sudah kelas yang pertama mengenai online organizing dari Mbak Istiqbalul Fitria, dan di siang ini sesi kedua kita bakal bicara-bicara sih, bincang-bincang dan juga sharing ya mungkin nanti sama Pak Anang tentang peran DPRD dalam kebijakan pembangunan kota. Sebelumnya ini mohon maaf Pak Anang, ini squadnya nggak lengkap karena seharusnya kalau lengkap kurang lebih ada sekitar 15 orang karena kita ada 4 kelompok yang aktif dan kurang lebih satu kelompok itu 3 orang. Jadi nanti teman-teman ini dari berbagai latar belakang, ada yang mahasiswa sastra, ada mahasiswa planologi, kemudian ada juga yang dari seni rupa dan sebagainya. Punya 3 agenda utama. Agenda pertama yaitu kelas dengan beragam materi yang harus diikuti. Kemudian yang kedua ada forum, di mana mereka harus melaksanakan forum di jaringan kampung, karena mereka ini per kelompok diberikan atau didevelop kampung satu persatu, jaringan kampung histeria. Beberapa ini dapat di Petemesan, kemudian ini dapat di Nongkosawit ya, Nongkosawit, ini dapat di Wonolopo, Ranting Pelangi. Kemudian kepentingannya di kampung nanti mereka akan melaksanakan prototyping project atau harus mengembangkan project di sana. Barangkali nanti apa yang disampaikan Pak Anang ini bisa jadi salah satu insight untuk teman-teman untuk kemudian dikembangkan di kampung dan juga sebagai bahan teman-teman untuk memaknai lebih dalam mengenai peran DPRD dalam kebijakan pembangunan kota. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Ini, tadi yang dapat nongko sawit siapa ya? Oh, dari apa mas anunya? Hah? Maksudnya latar belakang apa di sana nanti mau ngerjakan apa? Karena nongko sawit itu tumpah darah saya. Saya lahir dan besar di sana, tapi menua di Bandaran sekarang sini. Karena istri saya dosen UNES itu. Besok ke Nongko Sawit sambil saya dampingi tidak masalah. Randusari, RW 2. Tidak masalah karena Nongko Sawit kan beberapa RW itu. Mungkin ini bisa dipakai enggak ini? Jadi saya diminta untuk memberi tentang peran DPRD dalam kebijakan, kemarin dalam kebijakan kota, tapi mungkin maksudnya dalam kebijakan pembangunan kota. Jadi nama saya ini, rumah saya dekat sini, jadi kalau sebenarnya sewaktu-waktu butuh, pas saya butuhi dalam konteks mau diskusi atau apa kumpul-kumpul enggak masalah. Rumah saya di Bandaran gitu, di UNES, karena istri saya ngajar di situ, terus saya bikin rumah, saya dekatkan di situ, tak pepet ke. Tapi saya lahirnya di Nongko Sawit itu, tapi di RW satunya. Kemudian, tapi saya punya beberapa tanah di sana. Sedang kemarin saya baru senang berkebun. Jadi kalau minggu pagi itu saya biasanya nyangkul di sana. Kemudian jadi dekatlah saya dengan sini. Kalau saya dulu latar belakang pendidikan saya, kalau saya ini kimia, pendidikan kimia, terus ini manajemen. Jadi kimia manajemen ini jadi otak kiri otak kanan. Jadi
sempat terasa di pemikiran kita waktu di manajemen ini, terutama nih belajar tentang manajemen keuangan itu masih kerasa. Kemudian S2 saya ini manajemen pendidikan, kemudian S3 saya juga. Jadi saya TK sampai lulus S3 nih Gunung Pati. Karena S1, S2, S3 saya di Gunung Pati. Jadi ini sebagai perkenalan aja. Ini saya diberi waktu berapa menit, Mbak? Sampai jam berapa? 3. Jam 3 ya. Jadi sekarang jam 2, oke. Jadi ini untuk bahan aja. Jadi yang namanya pemerintahan daerah. Jadi kalau nyebutnya pemerintahan daerah atau kalau pemerintahan di pusat, itu berarti gabungan, jadi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPR. Kalau di pusat ya pemerintah dan DPR RI. Ya, jadi begitu sebutannya pemerintahan daerah berarti Pemda dan DPRD, atau nyebutnya kalau di Semarang ini Pemkot, kalau di kabupaten ya Pemkab dan DPRD. Tapi kalau nyebutnya Pemda saja, pemerintah daerah, itu berarti hanya eksekutif. Jadi kalau ada an-nya, an pemerintahan berarti Pemda dan DPRD. Nah, tujuan adanya penyelenggaraan pemerintahan itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau ada pemerintahan kok tidak membuat masyarakat sejahtera, ya berarti gagal. Jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui apa? Yang pertama pasti ada peningkatan pelayanan publik. Jadi ini kewajiban dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini melalui peningkatan pelayanan publik. Makanya kalau ada pemerintah kok tidak melakukan layanan publik atau layanan publiknya ini jelek, ini bisa di demo, dituntut, diprotes, ini boleh. Kemudian yang kedua, untuk menuju meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini harus ada peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi pemerintah sendiri tidak akan mampu melayani tanpa bantuan dari partisipasi masyarakat. Termasuk kasus COVID kemarin itu, ya kalau masyarakatnya tidak mau divaksin, masyarakatnya tidak mau mengikuti protokol kesehatan, ya pasti tidak akan jalan. Ya. Yang mana dampak COVID itu terasa, hitungan saya itu masih 2-3 tahun lagi, belum bisa pulih. Nah kemudian yang ketiga, cara meningkatkan kesejahteraan adalah peningkatan daya saing daerah. Jadi istilahnya dibanding-bandingkan. Jadi kita menilai apakah pemerintah Kota Semarang itu mempunyai daya saing daerah yang tinggi, ya berprestasi, ya kita lihat skornya. Ya, skornya. Misalnya indeks pembangunan manusia. Ya, apakah Kota Semarang ini benar-benar tertinggi? Apakah kalah dengan Pemkot Solo atau mungkin Pemkab Magelang, Pemkot Magelang atau mungkin Pemkab Pekalongan misalnya. Jadi ada yang saing daerah. Sehingga secara keseluruhan pemerintah itu fungsinya adalah mengatur, ya, pengaturan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. Jadi ini fungsi pemerintahan. Jadi saat kita membuat CV, oh ada prosedur, ini berarti dia diatur. Ya. Kemudian CV diberi kesempatan berkembang, dibangun. Kemudian dilayani pengurusan izin dan sebagainya. Kemudian ada pemberdayaan dan yang terakhir mesti ada perlindungan. Ini urusan pemerintahan. Di Undang-Undang 23 2014 urusan yang absolut
tidak diserahkan. Ini masih di-handle oleh pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan. Pertahanan ini berarti TNI, keamanan ini Polri, justisi, ini penegakan hukum, moneter dan fiskal, terus agama. Ini tidak diserahkan. Kemudian di pasal 11 menyebut ada urusan konkuren. Konkuren ini ada dua, wajib ataupun pilihan, ya, wajib atau pilihan. Jadi concurrent. Kemudian yang sifatnya wajib adalah untuk pelayanan dasar, ada juga yang non pelayanan dasar. Nah, ini yang kotak di sini ini adalah pelayanan dasar, yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ya. Kemudian perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kemudian ketentraman, ketertiban umum, tibum, kemudian fungsi sosial. Ini adalah pelayanan dasar yang bersifat wajib, maka dituntut SPM, standar pelayanan minimalnya. Karena tadi kan harus melakukan pelayanan. Nah, sedangkan urusan-urusan ini termasuk pilihan. Pilihan ini bukan wajib, tapi harus dipilih. Yang pertama kelautan dan perikanan. Kota Semarang walaupun tidak punya lahan pantai, Kota Semarang ini kota pantai tapi tidak mempunyai pantai. Karena pantai-pantainya dikuasai oleh swasta. Perikanan, pariwisata, ya. Kemudian pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Ini urusan pilihan. Urusan pilihan itu boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Ini pilihan. Sedangkan yang wajib ada yang pelayanan dasar, ada yang non pelayanan dasar. Makanya yang non pelayanan dasar tidak wajib mengikuti SPM. Nah, kalau ini perumusan pemerintahan umum, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, keutuhan NKRI. Persatuan dan kesbang, ya, kerukunan antar suku, intrasuku, umat beragama, ras dan golongan, penanganan konflik dan seterusnya, pelaksanaan urusan yang bukan kewenangan daerah. Jadi ini kalau terpaksa ini boleh dikerjakan. Nah, hubungan antara DPRD, ya, meliputi peran dan fungsi. Kalau peran, DPRD itu bisa sebagai memang adalah penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD. Satu sisi DPRD ini sebagai wakil rakyat. Jadi satu sisi dia penyelenggara pemerintahan daerah bersama wali kota, tapi yang bawah ini punya peran yang harus langsung disampaikan di DPRD adalah sebagai wakil rakyat. Ini eselonnya setara. Ya. Sedangkan DPRD mempunyai ini itu fungsi, ya, yang ini itu peran, yang ini fungsi. Fungsi DPRD yang pertama pembentukan perda, kemudian yang kedua membuat anggaran, yang ketiga pengawasan. Jadi yang mempunyai fungsi pengawasan adalah ini. Nah, di sumpah janji anggota DPRD di pasal 157 disebutkan bunyinya seperti ini. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya memenuhi kewajiban saya sebagai anggota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila, UUD 45 dan dasar negara, ya. Undang-Undang Dasar Negara tahun 45.
Nah, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban ini ada unsur ini, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Jadi anggota dewan di dapil ya ini memang punya kewajiban ya. Dan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang masih apa ya istilahnya ini di sumpah janji jabatan lain tidak ada yang seperti ini. Jadi bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Nah, kemudian kalau Dewan Reses, ya, kewajibannya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Maka disiapkan laporan reses, menjaring aspirasi, disampaikan dalam paripurna. Jadi sudah nyebut. Bedanya dengan kemarin, kalau kemarin bulan Januari Pak Wali menganggarkan untuk apa ya diberikan ke masyarakat, maka dia bisa melalui ini dari menjaring aspirasi pada dapil itu ada yang minta menyiapkan laporan reses kemudian disampaikan dalam paripurna. Jadi keseluruhan ini. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok mengunjungi dapil guna menyerap aspirasi masyarakat. Nah, jadi ini penting. Jadi tugas Dewan waktu sumpah itu ternyata seperti ini. Nah, kemudian hubungan wali kota dengan DPRD. Jadi sebenarnya dalam pembentukan APBD. Jadi ini dari apa istilahnya ya, yang ketempatan. Jadi ini bentuk ya, jadi tugasnya bentuk perda termasuk perda APBD. Kita setahun biasanya ini antar-antarnya menyelesaikan perda sekitar 20. Kemudian buat anggaran pengawasan. Ini fungsi DPRD. Sedangkan wali kota, kepala daerah atau bupati ini membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Jadi sebenarnya bagi anggota apa ya? Jadi dewan ini tidak perlu melihat ini secara detail ya. Nah, mereka saja biasanya kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesti orang yang ketujuh itu biasanya mulai mendaftar apa kayak klub sepak bola. Jadi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan ini dibuat wali kota, ya. Kemudian ini mengambil dari APBD yang disepakati oleh DPRD dan kepala daerah. Jadi saya ingin menegaskan bahwa DPRD ini ya, berperannya adalah tadi penekanannya saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Jadi memang ini ada kewajiban di sana. Nek pelantikan jabatan yang lain tidak ada penekanan bahwa misalnya wali kota saja tidak sampai ke sini. Jadi kalau DPRD harus memperjuangkan, kok hilang? Pencet apa ini? Apa Mbak?
dimulai dari ini ya. Jadi saat kita membuat RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ini rencana kerja pemerintah daerah. Nah, pokir dari Dewan ini sudah masuk ke sini. Kalau dulu zaman Ahok muncul dana siluman itu, usulan dari Dewan itu tidak ada di sini, tidak ada di sini, tiba-tiba muncul di sini. Jadi ini langsung dibahas di KUA PPAS. KUA PPAS ini kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Nah ini muncul di sini, tiba-tiba muncul di APBD, makanya disebut dana siluman, karena ini teranggarkan di sini. Nah ini beberapa perda yang melingkupi itu. Nah jadi kita reses itu 3 kali per 4 bulan. Nah hasil reses ini akhir Mei ini masuk di penetapan RKPD, terus KUA PPAS. Jadi kebijakan umum anggaran ini meloting di pondok-pondok. Dinas ini dapat berapa, dapat anggaran berapa. Terus penetapan perubahan RKPD, ini reses kedua. Reses ketiga, akhir Mei penetapan RKPD KUA PPAS. Dan jangan berharap ini ya, pada program perencanaan penganggaran, jenengan mengajukan anggaran proposal masuk bulan Maret, harapannya di bulan itu, di tahun itu, ya misalnya 3 bulan kemudian, ini anggarannya bisa cair. Jadi selama 1 periode tahunan ini adalah merencanakan pembangunan untuk tahun depan. Jadi kita kemarin bahas ini setahun, ini untuk dikerjakan 2023. Besok tahun depan bahas untuk 2024. Jadi urutannya seperti ini. Makanya ada yang ngajukan ke Pemkot bulan Maret, kok April, Mei, Juni, Juli kok enggak keluar, ya enggak keluar karena dalam tahun ini adalah direncanakan tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Jadi sekarang modelnya ganti, sehingga kadang-kadang sekarang kok wali kota dan DPRD-nya kok pelit-pelit itu. Bukannya pelit karena memang sistem penganggaran seperti ini. Jadi Januari Februari ini sudah musrenbang kecamatan. Makanya di Januari Desember ini sudah musrenbang di kelurahan. Kelurahan. Ini musrenbang perangkat daerah diterima RKP-nya, kemudian berdasarkan PP ini, nah ini muncul Renja SKPD rencana kerja untuk tahun 2023. KUA PPAS, terus ini harapannya paling lambat 30 November APBD tahun berikutnya harus sudah disahkan. Kalau belum disahkan, dicek apakah yang terlambat wali kota menyerahkan ini terlambat. SKPD-nya terlambat, RKA-nya terlambat, tidak dibahas. Makanya ini kalau membuat usulan maka lewat November sudah tidak bisa dikerjakan tahun 2023. Jadi kalau sampai 30 Desember DPRD dan wali kota belum menyetujui anggaran untuk tahun 2023, itu nanti DPRD-nya kena penalti, kena denda, tidak boleh bayaran selama 6 bulan. Jadi nek telat, jadi dia ngolor-ngolor sehingga pengesahan anggarannya mundur. Kemudian kalau yang salah wali kota nih karena terlambat menyerahkan dokumen-dokumen ini, maka sama wali kota gajiannya selama 6 bulan dihentikan. Nah kalau lewat 6 bulan, wis terpenuhi laporan maka nanti akan dibayarkan lagi pinjamannya itu. Nah ini sekedar profil kota Semarang. Jadi Semarang ini pasti ibu kota Jawa Tengah. Jiwanya ini kalau siang hari, ini malam hari, ini siang hari bisa 2,5 juta. Kemudian luas wilayahnya ini 373,7. Kota Semarang adalah kota yang paling luas. Ya, kota yang paling luas dibandingkan kabupaten kota
yang lain. Dan topografinya unik karena ada dataran rendah, ada pantai, ada perbukitan. Jadi konon dulu katanya pantai pelabuhannya Kota Semarang itu di Makam Berguto itu. Jadi agak tinggi itu. Jadi bukan di sana. Jadi abrasi air laut ini sangat kuat. Ya, kemudian ya, keunikan topografi Kota Semarang dari 373 km persegi, lahan hijaunya kita itu masih 44,2%. Jadi Kota Semarang tidak begitu mengkhawatirkan ini. Lahan pertaniannya 23,96%. Ini lahan hijau, lahan pertanian. Dan kebanyakan di Gunung Pati 44,2%, di Mijen ini 6,4%. Nih, kalau kita bandingkan luas wilayah Kota Semarang, Surabaya, Medan, dan Bandung. Semarang luasnya 372,3 km persegi, kecamatannya 16. Ya, kalau Surabaya 350, kecamatannya 31. Penduduknya 2 kali lipat Kota Semarang. Jadi ini Semarang 1,6 juta, ini 3,2 jutaan, 3,4 jutaan. Kota Medan itu hanya 265,1, 21 kecamatan, Kota Bandung 167,7, 30 kecamatan. Makanya Kota Semarang, kepala dinasnya pada bekah-bekuh minta untuk restrukturisasi. Nah, ini bentuk tarian ke bawah ya. Jadi Kota Semarang ini topografinya, ini ada dataran tinggi, Pelalangan itu. Kemudian ini turun, ini agak rendah, terus ini rendah, terus naik lagi. Nah, garis pantai kita tuh selot mundur. Jadi dulu daerah sini, terus mundur sampai sekarang garis pantai kita 2007 aja sudah sampai sini. Nah, ini visi misi wali kota yang jadi visi misi Pemkot. Jadi visi misinya pemenang akan jadi visi misinya Pemkot. Nah, ini RPJMD, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Jadi seperti ini. Nah, nanti kita mulai proses atau prioritas pembangunan RPJMD mulai dari, nah ini, pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan melalui peningkatan kualitas dan daya saing. Nah, Semarang hebat apa sih sebenarnya kepanjangannya ini? Human resource, economic, behavior, accessibility, touch up. Nah, jadi ini yang menjadi link apa? Nah, ini kalau dibuat 3 dimensi. Tapi yang jelas kita ada peningkatan kemarin ya. Jadi ini tahun 2021 ini 22. Jadi misalnya tingkat kearifan budaya lokal atau indeks pembangunan manusia kita sudah tinggi, ya, tinggi. Nah, ini laju pertumbuhan ekonomi kita. Waktu 2019-2020 kita minus 2,65. Kota Semarang ini yang hijau. Nah, tapi sekarang di 2021 sudah naik 5,16. Kemudian di tentu layanan yang lebih kecil-kecil ini. Laju pertumbuhan ekonomi. Jadi dibandingkan dengan nasional yang berwarna biru, Prof Jateng dan Kota Semarang, kita masih unggul. Tingkat kemiskinan Kota Semarang juga turun. Ya. Kemudian ini sama sampai ketemu itu.
tingkat pengangguran terbuka, ini kita kaget kemarin waktu rapat, kenapa di 2020, 2001 tingkat pengangguran terbukanya sampai 9.054. Jadi ini harus dipikirkan. IPM kita ini tertinggi di Jawa Tengah. Dulu sempat kalah, beberapa kalah dengan Jawa Timur. Nah, baik, penutup saya, DPRD mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis. Jadi kalau dalam penganggaran, wali kota walaupun menulis sendiri, tapi kalau kita tidak ketok palu, wali kota tidak bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan anggaran seperti itu. Perlu sinergitas antara unsur legislatif dan eksekutif serta yudikatif dalam rangka penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dan komponen-komponen lainnya sangat diharapkan dan kami dari Komisi D akan selalu mendorong komponen-komponen yang ada di masyarakat. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan, selanjutnya mungkin bisa berdiskusi, ya. Tapi yang jelas bahwa memang Kota Semarang ini mempunyai keunikan. Dulu yang bisa menyamai adalah kota yang hampir menyamai ini ada tapi rata-rata berat. Jadi karena APBD Kota Semarang ini kejayaannya itu tahun 2019 dengan jumlah anggaran APBD itu 5,4 triliun. Tapi di 2023 nanti hanya 490 triliun. 4,9 triliun, artinya agak jauh. Sehingga terasanya apa? Ya bantuan ataupun dari masyarakat tidak bisa begitu banyak. Oke, saya kira itu, monggo kalau ini masih ada waktu bisa diskusi tentu lebih enak, lebih tepat sasaran. Oke, matur nuwun, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Anang. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau sharing atau bertanya mungkin kepada Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ngantuk saya. Perkenalkan Pak, saya Septian Rifki Sugiarto gitu ya. Tadi di slide disebutkan bahwa infrastrukturnya, pembangunan infrastruktur gitu ya, ramah, dapat dikatakan di itu tertulis ramah terhadap lingkungan gitu ya. Namun kemarin kami kan ada beberapa pemateri dan narasumber yang sudah berdiskusi dan sharing kepada kami gitu ya. Salah satunya mungkin ada dosen perencanaan wilayah kota di Undip, ada juga dosen perencanaan wilayah dan kota di Unisila Bumila gitu. Terus ada Pak Marco juga, mungkin ketiganya gitu menyebutkan bahwa realitasnya pembangunan yang ada di Indonesia itu tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, mungkin saya juga kadang mikir, soalnya saya sendiri orang Pati, jadi ketika saya balik ke Pati gitu ya, menyaksikan bagaimana macetnya dan situasi bagaimana di situasi sekitar Genuk gitu ya, atas berbagai pembangunan gitu ya. Saya juga pernah merasakan bahwa bagaimana dampak dari pembangunan, terus saya terombang-ambing di tengah kawasan Terboyo dengan banjir gitu. Itu gimana Pak? Gitu. Monggo saya bisa sharing Bapak. Terima kasih Pak. Jadi gini Mas, jadi masalah jalur Pantura dulu, kita potong di Kaligawi. Jadi jalur Pantura itu jalannya itu kewenangan dari Kementerian PUPR. Jadi pemerintah kota maupun provinsi tidak bisa atau tidak boleh membangun jalan di situ. Memperbaiki ya tidak boleh. Karena itu kewenangan dari pusat PUPR. Ya. Jadi kita itu mengenal jalan ada 3 klasifikasi. Ini jalan nasional, jalan provinsi, ataukah jalan daerah kabupaten kota.
atau tambah lagi ataukah jalan tol gitu. Atau arteri misalnya. Arteri di lain kota ini tidak ada yang berhasil. Yang berhasil membangun jalan arteri itu hanya Yogyakarta. Jadi arteri itu kan mestinya ada 2 jalur. Jadi kalau dari kampung keluar masuk ditampani dulu jalur lambat. Jalur lambat, nah terus kalau sudah panas mau lari kencang masuk ke jalur cepatnya. Les itu. Tapi neng Semarang apa meneh ning Pati ana jalur alternatif pokoknya iso ngebut ya ngebut itu. Jadi kita memang masih apa ya budaya atau kenapa ya? Wong nyatanya nih kita di luar negeri itu ya iso disiplin nih. Nyebrang ya ning zebra cross. Di Singapura aja kan enggak bisa kita sembarangan gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya. Jadi daerah-daerah yang akhirnya lingkungannya menjadi tidak nyaman gitu. Karena orang itu kan egonya tinggi, membabi buta. Makanya di Semarang ini tahun 2010 perkembangan pemukiman di luar kota Semarang telah menyatu. Jadi membentuk yang namanya metropolitan ya. Jadi kalau ini di 84 ini masih terkonsentrasi di pusat kota. Tapi sekarang kan daerah Gunung Pati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Genuk ini kan sudah mulai sebenarnya wilayah pinggiran tapi sudah terisi penduduk. Dan sekarang yang orang bawah pengantin baru ini larinya mesti ke Gunung Pati. Ora mungkin tuh gawe omah ning Genuk berat. Nah jenengan pulang Pati ya lihat Genuk ya memang ini. Nanti penyelesaian Genuk dan sekitarnya kita tinggal di Kota Semarang ini punya 2 PR untuk penyelesaian banjir. Yang pertama di Ngalian, Kali Bringin yang airnya melimpas itu karena mestinya dari Kali Bringin itu kan kemarin terus nggubet. Jadi ini kan jalan Pantura itu yang dicor. Nah, terus ini Kali Bringin. Idealnya Kali Bringin itu grojok besar karena ini nampung mulai dari BSB. Ini banjir besar, harusnya ini gorong-gorong terus aliran sungai das menuju laut. Nah, yang terjadi sekarang ini air gede dari BSB set ke sini dibelokkan ke sana. Nah, sehingga ini banjir ini mesti melimpas ini. Airnya melimpas itu. Ini yang problem. Tapi penyelesaiannya nanti tinggal pemerintah kota melakukan pembebasan tanah ini, urutannya Kali Bringin, ini nanti dibuat kayak flyover mungkin agak nanjak, ini sungai. Nah, ini yang sisi barat. Yang sisi timur nanti tinggal penyelesaian kolam retensi dan yang terakhir nanti adalah pembuatan Semarang Outer Ring Road itu ya. Semarang Outer Ring Road, peta kota Semarang. Nah, ini. Jadi sekarang blok banjir kita itu tinggal limpasan dari Mijen, BSB, ini tuh menyatu kali sungai ke Kali Bringin. Nah, ini mestinya bablas sana. Tapi kita ini ada jalan Pantura itu, ini tuh belok ke sini dulu, set baru ke sana. Lah pas ini belok ini pas ini banjir, ini tuh melimpas daerah sini kelep banjir. Nah, kemudian kalau Genuk yang diceritakan tadi, Genuk itu di daerah sini jalur Panturanya. Nah, sekali lagi kita pengen menyelesaikan kolam retensi yang di sini. Nah, kalau kolam retensi tidak ngatasi, kan sekarang kita ke sini, nanti itu tol kan ini, tol nyambung Sayung terus ke Demak, terus kemarin 4 bupati timur mulai dari Rembang, Pati, kemudian Kudus, itu sudah menghadap ke Kementerian PUPR agar percepatan jalan tol menuju 3 itu. Terus akhirnya nanti akan disambungkan dengan mana itu Mas? Yang timur itu, jadi digabungkan dengan sana. Nah,
jadi itu. Jadi problem ini kalau jenengan terombang-ambing ini memang pemerintah kota itu getem-getem tidak bisa melakukan sini itu. Jadi banjirnya kan ada di sini. Nah, ini yang susah. Dan Kota Semarang ini kecamatannya kecil-kecil yang ini. Besok 16 kecamatan ini akan berubah jadi 29. Akan kita pecah menjadi 29 kecamatan. Kelurahannya dari 17 menjadi 290 sekian. Nah, sehingga Kecamatan Gunung Pati ini yang ada UNES ini akan dibelah. Seret, Gunung Pati Timur, Gunung Pati Barat. Nanti Mijen juga, ya, Banyumane ini, ya, kemudian Gajah Mungkur, Semarang Selatan, ya, Gayam Sari dan sebagainya. Jadi memang tantangan kita itu. Dan nanti sisi utara ini kan besok, siapa ini, pernah pulang ke Pati enggak Mas setelah jalan tol itu diuji coba? Nah, nek kono rak lewat kono nggo sepeda motor rak munggah tol itu. Jadi di tol ini nanti nyambung di sisi utara ini. Lah terus di sini ini kan pelabuhan Tanjung Mas di sini ini. Ini pelabuhan Tanjung Mas. Jadi yang jadi masalah adalah kalau nanti membangun tol di atas laut Pantura ini terkendala Tanjung Mas itu. Nah, Tanjung Mas ini kalau kita buat flyover, jadi jembatan layang di atas, ini nanti menghalangi kapal yang mau masuk bersandar di pelabuhan Tanjung Mas. Dan ini nanti dibuat tol dan SOR. Tol itu berarti mati kan, sudah tidak bisa dikembangkan. Nah, nanti kita di sini tol, sebelahnya ada lajur kedua SOR, Semarang Outer Ring Road. Nah, Semarang Outer Ring Road ini terus Tugu, ini ada jalan ini, Mijen, terus Gunung Pati, masuk Ungaran, Banyumane. Nah, jadi nanti ketemu di sini. Jadi dari ini nanti kita akan harapannya nih ini sudah selesai, banjir di Semarang ini akan selesai. Nah, sekarang problemnya di jalan exit tol Serondol, kan ini ya, sini ini ya, ini kan toko ada ini toko ada, ini exit tol menuju itu, nah ini tolnya inilah, ini kan menuju tol, di sini ada kesekaran ini nanti ada jembatan panjang yang menghubungkan Serondol, exit tol Serondol menuju Gunung Pati. Nah ini masih saya cegah, masih saya tahan, nanti silakan dibedah kalau ini sudah beres. Kalau di sini ini urung beres, limpasan air banyak, pasti banjir. Nah, makanya kita pengen SOR dan tolnya ini jadi baru ini disambungkan. Kalau ini disambungkan Gunung Pati rame ini kayak Banyumane, ya sudah kita tidak punya wilayah konservasi. Jadi ini berat Gunung Pati bablas saja. Jadi Gunung Pati itu hampir kecamatan banyak terluas juga, cuman penduduknya belum bisa ngikuti kayak ini. Ya, jadi ini Mas situasinya seperti itu. Ini nunggu yang Demak ini selesai, seksi 1. Karena tingkat kesulitan di belakang Unisula ini luar biasa. Karena dimasuki airnya ini notoknya itu katanya sampai 50 meter lebih. Jadi ini agak dalam dan ini mulai dari exit tol Serondol ke seksi 1 di Sayung ini hanya 10 kilometer panjang lari jalannya. Tapi itu nyerap anggaran 10 triliun. Jadi sak kilo ini 1 triliun. Ini agak boros sendiri. Nah, yang di sini yang sudah diuji coba itu malah harganya lebih murah dibanding yang ini. Padahal ini lebih panjang karena dari Sayung sekarang langsung turun exit tolnya di arterinya Demak itu. Nah, artinya Demak itu. Jadi ini memang, nah tol dan SOR-nya nunggu nek tolnya ini sudah jalan, SOR-nya. Nah,
nanti nunggu ini. Jadi ini juga akan bedah ini. Ini ada jalan Semarang Outer Ring Road, melingkari ini. Karena kota yang bagus itu sebenarnya seperti itu. Jadi masih nunggu Mas, belum berani memutus. Tapi yang pasti 1-2 tahun ke depan belum, karena kami belum pernah bahas anggarannya. Walaupun DED, LARAP dan sebagainya ini sudah siap semuanya. Jadi ini dataran berbukit kita itu, ya. Jadi dataran pantai kita itu 1%, dataran pantai. Terus dataran rendah 33%. Dataran rendahnya ini 0,75 sampai 5 meter. Jadi tanahnya itu ada yang lebih tinggi dari permukaan air lautnya. Sehingga Bandar Harjo itu sering rob ya seperti itu. Daerah berbukitnya Kota Semarang ini lebih luas 66 km persegi. Nanti 66%. Ada lain mungkin? Ya. Nongko sawit. Ini sih Pak, saya malah penasaran. Tadi kan Bapak bercerita banyak rencana-rencana ke depannya yang bahkan sebetulnya itu belum ada rencana dalam penyusunan anggaran. Nah itu yang ingin saya tanyakan, dalam penyusunan program-program seperti apa namanya tadi kayak jalan tol, kemudian ada air yang di sebelah sana itu yang di utara itu. Nah itu kalau misalnya masih jangka panjang seperti itu proses penyusunan seperti AMDAL dan juga KLHS-nya itu apakah juga dari jauh-jauh atau nanti ketika anggaran itu mulai ada pembicaraan gitu Pak? Terima kasih. Ya justru anggaran boleh diluncurkan, artinya sudah dimasukkan APBD. Masuk APBD itu kalau data itunya sudah masuk. Datanya sudah masuk. Mana yang saya nuliskan itu? Yang ada tabel itu ya. Jadi mungkin perangkat daerah atau dinas itu menganggarkan. Nah, jadi dia harus masuk RKPD Renja dulu. Nek mau dikerjakan tahun depan. Tapi nek belum, paling di sini dia memasukkannya membuat tadi DED, membuat LARAP, membuat KRK, membuat ya IMB-nya tetap ada. Jadi cara detail itu hanya nek mau dikerjakan tahun depan ya masuk sistem ini. Harus KUAPPAS-nya masuk, dibahas, masuk rendah. SKPD ini dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian RKA-nya muncul, dibahas di komisi dan seterusnya. Ya, jadi malah justru Mbak. Iya, jadi harus ada itu dulu, memenuhi syarat baru boleh masuk sistem ini. Kalau udah masuk sistem ini berjalan, nanti di November digedok, berarti wis anggarannya aman. Nah, contoh yang kita itu gagal. Relokasi SMP 16 itu kan kena tol. Itu mestinya yang boleh dibeli itu apabila yang kena jalan tol itu ada lebih dari 40%. Tapi sebenarnya SMP 16 itu hanya 20%. Tetapi kan tidak boleh sekolahan kok di tepi jalan tol. Nah, akhirnya itu dibebaskan. Nek pembebasan tanah milik swasta itu lebih gampang. Tinggal dijual, di appraisal, dikira-kira muncul harga beli. Bahkan nek ora gelem ngedol karena keterak proyek pun itu kan malah dititipkan uang ke pengadilan negeri, ini disikat. Istilahnya bisa digusur dan sebagainya. Nanti protes silakan. Terus nek dia ndak mau berlanjut bermasalah tinggal ngambil uangnya di pengadilan negeri. Jadi memang ini. Jadi sekali lagi
dasarnya masuk sini itu harus lengkap semuanya. Harus lengkap baru berproses di sini. Ini ditetapkan APBD, terus muncul daftar ininya. Nah ini langsung bisa dikerjakan di tahun berikutnya. Jadi tahun ini merencanakan tahun depan, yang dikerjakan tahun ini itu perencanaan tahun kemarin. Jadi tidak boleh, tidak bisa. Sekarang itu saya ada orang datang ke rumah bulan, apalagi November, jaluk aspirasi, ya sudah lewat. Bisanya nih November 2022 minta aspirasi, paling cepat dikerjakan kapan? 2024. Karena 2023 sudah disahkan di sini. Begitu lewat pengesahan ikutnya murni 2002 tahun kemudian. Jadi berkasnya, persyaratannya harus lengkap baru bisa masuk di APBD. Dan nanti kalau ketahuan dalam perjalanan, saya mengetahui ini tidak masuk, ya kita keluarkan, percuma dianggarkan, dipasang tapi tidak ada proyeksi anggaran yang ke situ. Ada lagi? Yang mau bertanya mungkin. Mau apa di Nongko Sawit? Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bentar. Di acara Peka Kota ini kelompok kami kebagian di di Kampung Randusari, Kelurahan Nongko Sawit, RW 2. Nah, itu di sana kita sudah kebayang proyeknya, yaitu mengembalikan tradisi warga yang sudah lama nggak ada, yaitu susuk wangan Pak, bersih-bersih irigasi. Mungkin nanti juga ditambahi kayak event-event kecil-kecilan untuk kampung, gitu aja sih Pak. Ya. Jadi memang dulu Randusari ini punya sungai, anak sungai dari Kripik. Kripik itu, Kali Kripik itu anak sungainya Kali Garang. Nah yang Kripik itu ada bendungan, ya di Kali Kripik itu ada bendungan, dibagi yang masuk ke Kampung Randusari, bablas Nongko Sawit. Nah cuman problemnya sekarang tanah padinya untuk ditanam padi itu sudah tidak ada, berubah jadi perumahan dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada susuk wangang, dadine itu got ataupun talutnya itu jadi kotor memang, jadi kotor. Jadi memang tradisi itu harus kalau bisa mengembalikan lagi bagus. Tapi yang jelas dulu itu hilang seiring dengan perangkat kelurahan yang bukan warga setempat. Kan sekarang kelurahan di Kota Semarang kan koyok pegawai negeri biasa itu, jadi kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas saluran seperti itu tidak ada. Nah makanya kalau itu bisa dibalik, ya maka dikembalikan lagi, tak pikir itu bagus. Cuman pertanyaannya wis balik ngono meh dienggo apa, kan berarti tinggal masalah estetika ya, biar kelihatan bagus, kelihatan itu saja. Tapi saya pikir bagus, cuman perlu diketahui secara geopsikologis itu orang situ memang cenderung agak rodok kolot itu. Rodok kolot itu. Nek Nongko Sawitnya tidak begitu, jedungnya tidak begitu. Tapi yang Randusari ini memang tantangannya, tapi cocok berhasil dengan itu akan banyak. Tapi nek begitu meleset, ya resikonya lumayan ya orang situ. Tapi saya pikir baguslah ditambah event-event itu, nanti bisa ketemu Pak RW-nya atau apa itu. Sudah pernah observasi ke sana? Sudah. Terus nanti poskonya di mana? Poskonya di lapangan Pak. Oh lapangan. Ya lapangan. Aduh. Dulu saya punya tanah sih di bawah lapangan itu. Oke.
Masih ada lagi, monggo. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Cukup. Mungkin ini satu pertanyaan penutup ya Pak. Ada nggak sih Pak sebetulnya program atau mungkin canangan ide ya itu untuk Kota Semarang yang sampai sekarang itu belum bisa terlaksana atau mungkin bahkan tidak bisa dilaksanakan karena situasi atau kondisi tertentu, dan itu menjadi tantangan baik anggota dewan maupun pemerintah Kota Semarang. Makasih Pak. Ya, saya pikir ada ya, termasuk ini tadi yang saya pembuatan Semarang Outer Ring Road ini. Jadi kita yang pengen punya jalan lingkar ini kan masih putus-putus. Jadi yang dari Tugu ke Kaligawe ini belum jalan. Tapi yang dari Tugu sampai Mijen ini sudah. Terus ini sambung Boja, Cangkiran ke Ungaran. Ini kan jalan, ini kan Ungaran ini. Nah ke sini, ini kan sudah Kabupaten Semarang Ungaran ya. Ini sudah. Nah ini juga belum yang sisi ini. Jadi Semarang Outer Ring Road ini belum. Kemudian yang kedua Semarang Middle Ring Road. Jadi kalau SOR tadi ya Semarang Outer Ring Road berarti kan jalur lingkar luar Semarang. Semarang Outer Ring Road. Nah di tengahnya ada Semarang Middle Ring Road. Jadi lingkar tengah. Jadi ini kalau diurut dari Serondol tadi, Serondol ke Sekaran, nah ini ada jalan, terus ini Cangkiran Boja, ya kan daerah ini. Jadi tidak, ini kan Semarang Outer, jadi jalur lingkar luar. Kalau ini lingkar dalam, jadi ini ada segini, ada lingkar dalam. Ini kalau ada itu lumayan bisa nututi apa. Makanya walaupun di Sekaran ini menuju jembatan besi sebutannya itu ya padat, sebenarnya akan terurai kalau jembatan Serondol Sekaran ini dibuka. Berarti orang tek sini yang bekerja di Kodam, dia apa enggak perlu muter ke bawah sana. Nah ini juga belum bisa. Jadi beberapa infrastruktur yang melingkupi warga banyak ini agak susah memang. Ya, agak susah. Jadi terus termasuk kolam retensi di sini ini. Kolam retensi itu kan harapannya gini, kalau musim tidak hujan ini kosongi. Dan ini muatnya kan 30.000 meter kubik. Artinya ini besar sekali. Kalau pas gini enggak hujan ini kosongi, sedot buat laut. Terus nanti begitu hujan biar ini enggak tergenang ini gelogok ke sana. Masukkan ke situ. Jadi ini pun susah ya. Ini masih belum terjadi. Tapi kita cita-cita untuk memecah Simpang 5, maka ini sudah pelan-pelan mulai terjadi, termasuk pembangunan Jalan Sriwijaya menuju Taman TBRS itu sebenarnya dulu karena TBRS yang luasnya 9 hektar itu sebenarnya mau disewa oleh Trans Studio. Cuman teman-teman seniman ini tidak setuju, termasuk Mas Marco itu ya. Tidak setuju, padahal sampai ditawari nanti gedung keseniannya Dewan Kesenian Kota Semarang, ya Semarang ataupun Jawa Tengah nanti bisa menjadi bagian dari wahana itu, sampai ditawar itu. Tapi tetap tidak mau, tapi jalannya kadung direncanakan luas. Ya tapi tidak masalah. Nah, di situ tidak mau, pihak Trans Studio ini ditawari di daerah Mijen, ya bisa di sana. Jadi artinya Trans Studio bisa kita tawarkan di Mijen, tapi pihak Trans Studio tidak mau. Trans Studio hanya mau di kawasan TBRS. Makanya sekarang kita bangun tempat-tempat lapangan olahraga ini kita perbaiki betul. Ini tidak salah di Sidodadi ini. Sidodadi. Oke, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Anang atas sharingnya siang hari ini.
Terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa jadi salah satu insight baru untuk teman-teman yang nantinya akan masuk ke kampung, kemudian jadi bekal juga untuk teman-teman untuk bagaimana memahami peranan DPRD yang selama ini menjadi dasar juga ya untuk pembangunan kota kita, Kota Semarang. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Sesi ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto dulu nggih Pak Anang?